Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar? Kiranya kita semua diberkati Tuhan Yesus Elohim, Bapak Yesus Elohim, Tuhan Yesus Kristus selalu sehat, diberikan sukacita, kasih pengharapan dan iman yang bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pada pagi yang indah ini saya ingin bersaksi tentang pengendalian diri atau self control, dan dimana sekarang ini banyak manusia yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri di saat sedang marah, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena ketika kita marah pasti kita tidak bisa mengendalikan kata-kata kita, tidak bisa mengendalikan pikiran kita. Jadi apa yang kita keluarkan itu meluap dari hati kalau kita marah, saudara. Maka dari itu janganlah kita mengambil keputusan ketika sedang marah, saudara. Karena apa? Karena itu akan berdampak buruk bagi diri kita sendiri dan bagi orang-orang di sekeliling kita, ya saudara. Apalagi di sekarang ini akhir zaman, saudara. Banyak manusia yang tidak bisa mengendalikan diri mereka dari hawa nafsu, dari kejahatan, dari keinginan-keinginan daging mereka, saudara. Karena apa? Tidak ada pengendalian diri berarti dia mendekatkan dirinya kepada kejahatan, saudara. Karena kan dia tidak bisa mengendalikan diri kita. Sedangkan di buah Roh Kudus itu adanya kasih, sukacita, dan pengendalian diri kan, saudara, di dalam kitab Galatia itu, saudara. Jadi kita sebagai manusia, terlebih orang percaya, kita harus bisa mengendalikan diri kita. Alangkah baiknya ketika kita sedang marah, kita tidak berkata-kata. Lebih baik kita diam, kita meredamkan emosi kita, saudara. Tidak berkata-kata yang buruk, tidak berkata-kata kasar, tidak berkata-kata kotor. Karena apa? Karena itu bisa menimbulkan kebencian atau rasa ketidaksukaan kepada orang lain. Bisa saja orang yang kita marahin, bisa saja orang yang kita ejekin atau cemooh atau hanya bersegenda gurau, itu dia menyimpan rasa sakit hati kepada kita, saudara. Dia menimbulkan rasa down, saudara, kepada kita, sehingga dipupuklah sama orang tersebut, sehingga dia timbullah kejahatan. Mengapa? Makanya jangan heran jika di sekarang ini banyak kejahatan, yaitu karena apa? Karena banyak yang dirinya itu dikuasai oleh kebencian karena perkataan-perkataan orang lain yang membuat dia seperti itu, saudara. Sehingga dia dipupuk terus perkataan-perkataan itu, sehingga menyebabkan orang itu bisa mengambil tindakan, saudara, itu entah membunuh orang itu, entah mengguna-guna orang itu. Karena apa? Karena rasa sakit hatinya, ya saudara. Maka dari itu ada banyak di firman Tuhan, terlebih khusus di kitab Amsal itu, tentang hikmat dan didikan dan pengendalian diri kita, ya saudara. Itu di dalam kitab Amsal itu, saudara, tentang firman Tuhan tentang hikmat, ya saudara. Itu kita baca aja di dalam Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota, ya saudara. Jadi kita harus sabar, saudara, ketika kita dihadapkan dengan situasi yang membuat kita emosi, saudara. Misalnya contoh, ketika kita pulang kerja, naik motor atau naik mobil, pasti kan emosi, ya saudara. Apalagi ketika lagi macet, saudara, kan. Terus pengen cepat-cepat sampai rumah, saudara. Jadi pasti di jalan itu banyak orang-orang emosi. Karena apa? Karena di jalan itu kan menimbulkan orang pengen cepat-cepat sampai rumah, ya saudara. Jadi segala cara dia ngebut kayak dia apapun. Jadi di dalam perjalanan itu dia bisa saja emosi, ya saudara. Bisa saja dia memukul atau menabrak atau apapun, banyak lah, saudara. Karena saya secara pribadi pun pernah ketika mau pulang kerja pun itu dalam kondisi capek, lelah, ya saudara. Terus naik motor, abis itu macet, ya saudara. Itu benar-benar menahan emosi, saudara. Karena apa? Karena di situ orang-orang ingin cepat-cepat sampai rumah, ingin bertemu keluarga, ingin istirahat, makan, lapar, semuanya, saudara, jadi satu. Jadilah muncul emosi di situ, saudara. Nah, disitulah kita harus bisa sabar, kita harus bisa mengendalikan emosi kita, saudara. Atau misalnya ketika kita lagi antri, ya saudara, di suatu rumah sakit, kayak di suatu bank atau dimanapun itu, saudara, kita harus sabar, saudara. Tidak boleh serobot antrian, saudara. Karena apa? Karena ya Indonesia budayakan antri, ya saudara. Jadi kita itu antri itu mengajarkan kita sabar, saudara. Misalnya kita udah dapat nomor antrian, sabar, kita harus menunggu, sabar, saudara. Jadi Tuhan mau itu kita sabar, saudara. Karena orang yang sabar itu
Seperti dalam kitab Amsal itu, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota, saudara. Jadi jangan sampai ketika kita tidak bisa sabar, kita tidak bisa menguasai diri kita dari emosi, kita bisa menimbulkan kejahatan yang bisa merugikan diri kita sendiri dan merugikan orang lain, terlebih diri kita sendiri ya saudara. Karena apa? Itu sudah dosa, saudara. Ketika kita marah, dalam sehari itu pun jangan sampai kita marah sampai matahari terbenam, seperti di dalam kitab firman Tuhan itu, jangan sampai kita marah jangan sampai kita marah sampai matahari terbenam, saudara. Karena apa? Karena itu sudah dosa, saudara. Jadi ketika kita marah, cepat-cepatlah kita minta ampun kepada Tuhan dan kepada sesama kita, kepada orang tua kita, kepada kakak, adik, siapapun yang kita sudah marahin, saudara, dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, saudara. Nah itu, saudara. Jadi walaupun kamu juga orangnya belak-belakan, tapi alangkah baiknya kamu bisa mengendalikan dirimu, mengendalikan emosimu, mengendalikan perkataanmu, saudara. Jangan belak-belakan. Kamu harus juga lihat-lihat dulu, saudara, orangnya, saudara. Harus bisa membaca situasi kondisi, saudara. Jangan asal ngomong, saudara. Karena apa? Karena itu bisa menyebabkan orang itu sakit hati, saudara. Kamu nggak tahu, saudara. Kita nggak tahu, saudara, orang itu sakit hati atau enggak. Ketika kita bertanya, dia jawab pasti nggak sakit hati, biasa aja. Tapi kita nggak tahu di dalam hatinya ketika dia sudah sampai rumah, aku kesel sama dia, guling-gulingan dia, saudara. Karena apa? Karena ada rasa sakit hatinya dia, saudara. Dia terus mengingat, memorinya dia terus mengingat, saudara. Sehingga muncullah di dalam hati dia, karena sakit hatinya dia, itu dia langsung mengambil tindakan yang pintas ya, saudara, jalan pintas, entah itu dia membunuh diri. Jangan sampai perkataan kita ini bisa menyebabkan orang down sehingga melakukan tindakan bunuh diri, saudara. Itu sangat tidak baik, saudara, bagi kita dan bagi orang tersebut, saudara. Alangkah baiknya ketika kita berbicara, kita bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan perkataan kita, dan membangun perkataan kita ini bisa membangun orang lain, saudara, membangun diri kita dan membangun orang lain juga, saudara, sehingga kita bisa menjadi terang, saudara. Itu yang Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus inginkan, saudara. Karena lidah ini sangat berbahaya, walaupun kecil ini bisa membakar hutan ya, saudara. Di dalam Alkitab itu ada, saudara. Walaupun lidah tak bertulang, lidah kecil itu, tapi ketika kita menggemakan, itu kan orang hidup dan mati dikuasai oleh lidah ya, saudara. Lidah itu bisa membakar hutan, saudara. Begitu juga dengan kita, saudara. Ketika kita lagi berbicara, lidah kita ini, perkataan kita ini bisa membakar hati orang lain, saudara. Ketika kita berkata-kata yang tidak baik untuk beliau, saudara, entah itu canda gurau atau apapun ya, saudara. Ketika kita bercanda, kita juga harus lihat tempatnya. Kita harus lihat situasi, kondisi orang tersebut, saudara. Jangan asal bercanda yang kelewatan batas, saudara. Banyak sekarang yang dibilang baper, jangan baper dong, gini. Itu tidak bagus, saudara. Kita juga harus bisa melihat situasi kondisi orang tersebut, saudara. Jangan asal jeplak gitu, saudara. Jangan asal ngomong gitu, saudara. Karena apa? Karena kamu nggak tahu kan dalam hatinya dia itu terus menyimpan, saudara. Walaupun dia bilang enggak kok, gue biasa aja, ngapain gue sakit hati bla bla bla. Enggak itu, saudara. Tetapi yang tahu hatinya itu dia dan Tuhan, saudara. Kita nggak tahu, siapa tahu dia terus menyimpan perkataan itu di dalam hatinya, sehingga dia menjadi tidak percaya diri lagi, saudara, dengan dirinya sendiri, saudara. Jadi hati-hati dengan perkataan kita, dengan lidah kita, saudara. Dan kita harus bisa mengendalikan diri kita ketika kita lagi marah, ketika kita lagi menghadapi situasi kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, saudara. Maka dari itu berhati-hatilah kita dalam menjaga perkataan kita, menjaga lidah kita. Dan kita juga penting menguasai diri itu agar kita bisa terjauh dari segala kejahatan, saudara. Maksudnya gini, agar kita tidak menjadi hamba uang, agar kita tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, saudara. Karena apa? Karena dengan kita tidak bisa mengendalikan diri, kita bisa mendekat dari kejahatan itu bisa mendekat kepada kita, saudara. Maka dari itu kita harus bisa mengendalikan diri kita agar kita terjauh dari kejahatan, saudara. Itulah, saudara. Jadi itu pentingnya kita bisa mengendalikan diri kita, saudara, agar kita tidak menyakiti hati orang lain, agar kita tidak menimbulkan kejahatan yang merugikan orang lain dan diri sendiri ataupun keluarga, saudara, yang berdampak negatif dalam hidup kita, saudara. Itu, saudara. Dan kita juga harus bisa
menguasai diri kita dari keinginan daging kita, saudara. Memang susah, saudara, untuk menguasai diri kita dari keinginan daging kita, saudara, karena keinginan roh dan keinginan daging kan berlawanan ya, saudara. Keinginan Tuhan dengan keinginan kita itu berlawanan, saudara. Tidak bisa dipungkiri itu. Tuhan maunya kita gini, tetapi kita sendiri maunya begini gitu kan, saudara. Jadi misalnya gini, Tuhan maunya kita rela berkorban, keluar dari segala pekerjaan atau dunia atau apapun dari dunia ya, saudara. Tapi kita tidak bisa, saudara. Kan banyak orang yang bilang, kan kita masih manusia daging, kan kita masih manusia. Nggak mungkin kita lepas dari yang namanya uang, nggak mungkin kita lepas dari yang namanya ini katanya gitu kan, banyak yang begitu. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau seperti itu, saudara, karena serupa dengan dunia ini adalah menjadi musuh Allah, saudara. Jangan sampai kita menjadi musuh Allah. Maka dari itu kita jangan sampai menjadi serupa dengan dunia ini, saudara, itu, saudara. Dan kita juga harus bisa mengendalikan diri kita, saudara, dari segala kewaspadaan kita, saudara, dan menjaga hati kita, saudara, dari segala waspada itu, saudara, agar terpancar kehidupan itu, saudara, kan. Jadi itu, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota, saudara, itu, saudara. Jadi kita harus lebih sabar lagi, saudara. Susah menjadi orang sabar. Namanya sabar belum tentu sabar, saudara. Tetapi kita anak percaya dituntut Tuhan untuk sabar, saudara. Panjang sabar itu lebih baik, saudara, daripada kita terus ngoceh-ngoceh, lebih daripada kita terus marah-marah, saudara, yang tidak jelas, saudara. Itu marah boleh. Tuhan Yesus juga pernah marah, tetapi jangan sampai matahari terbenam, saudara. Kan itu sudah menimbulkan dosa, saudara. Dan alangkah baiknya ketika kita marah, kita lebih cepat-cepat sadar, saudara, untuk minta maaf kepada Tuhan dan kepada sesama kita, kepada orang tua, kepada orang lain, kepada kakak adik, supaya tidak menimbulkan rasa sakit hati kepada orang tersebut, saudara, itu, saudara. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu, Bapa Yahweh Salam itu mengajarkan banyak hal ya, saudara, meneladani banyak hal yang harus kita ikuti di akhir zaman ini, di sekarang-sekarang ini ya, saudara. Dan tidak hanya sekarang ini, melainkan dulu-dulu pun Tuhan sudah banyak memberikan teladannya kepada kita ya, saudara. Kita harus mengikuti. Cuma kadang kitanya aja yang kadang suka lebih menuruti keinginan daging kita, saudara. Itu kita baca lagi dalam kitab Amsal 25 ayat 28, saudara. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya, saudara. Jadi orang yang tidak bisa mengendalikan diri itu, kita seperti kota yang roboh temboknya, saudara. Jadi orang yang bisa mengendalikan diri itu, kita sama aja dengan menghancurkan diri kita sendiri, saudara, ataupun orang sekitar kita, saudara. Karena apa? Karena di saat kita marah, di saat kita jengkel, di saat kita tidak bisa menahan emosi kita itu bisa menghancurkan, melululantahkan rumah tangga, menghancurkan kehidupan kakak, menghancurkan terlebih kehidupan diri kita sendiri, dan terlebih menyakiti hati Tuhan, saudara. Karena apa? Karena setiap pribadi kita itu malaikat mencatat setiap perbuatan-perbuatan kita, saudara. Jadi malaikat itu melapor kepada Tuhan, Tuhan, ini loh yang dilakukan anak ini, bla 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 gitu, saudara, kan. Jadi kita harus menjaga hati kita dari segala kewaspadaan, saudara, dan menjaga hati kita untuk tidak emosi, saudara. Kadang-kala nih ya, saudara, Tuhan izinkan ketika kita menghadapi situasi yang tidak mengenakan, ataupun yang membuat kita emosi, ataupun yang membuat keinginan daging kita berontak, itu Tuhan izinkan supaya Tuhan menguji nih, saudara, apakah kita sabar atau enggak, saudara. Itu terlebih saya sering kali, saudara, kadang saya suka ngegas, kadang saya suka emosi gitu, saudara, ketika tidak sesuai dengan keinginan saya, saudara, tidak sabar gitu, saudara. Jadi Tuhan menguji itu, saudara, entah orang tua saya, entah lewat mama saya, entah tetangga saya, entah orang lain, kayak siapapun itu, saudara, yang Tuhan pakai untuk menguji saya, apakah kamu sabar atau enggak gitu, saudara. Itu, saudara. Jadi tidak hanya saya saja, pasti saudara juga pasti pernah mengalami yang namanya diuji ketika sabar nggak nih, ketika kita buru-buru, kita berangkat kerja, kita udah terlambat, terus kita naik kereta, saudara, pasti kita maunya cepat-cepat sampai kan, saudara, cepat-cepat naik kereta itu, saudara, masuk kereta itu, saudara, supaya tidak terlambat, saudara. Jadi bagaimana cara kita mengatasinya? Yaitu kita bangun pagi-pagi supaya kita tidak terlambat, saudara, supaya kita tidak emosi, saudara. Karena seringkali saya juga melihat pada saat saya bekerja naik kereta itu banyak orang yang tergesa-gesa, saudara, sampai petugas security-nya dimarah-marahin, saudara, sama
sama orang-orang yang terlambat itu saudara kan. Misalnya kayak antri kan, sering antri tuh saudara kan, kalau mau naik mau masuk peron itu suka antri saudara, diantriin gitu. Nah terus kadang kita juga kesel, aduh diantriin lagi. Misalnya masuknya orang-orang itu masuk jam 7, jam 8 gitu saudara kan. Kalau saya dulu setengah 9 saudara, jadi masih agak santai saudara. Terus aduh elah, udah jadi segala berbagai macam cara mereka lakukan saudara, ya entah membentak petugas security-nya lah, entah menerobos lah antrian itu segala macam saudara. Jadi kan bikin riuh ya saudara, pagi-pagi harusnya fresh gitu, jadi udah nggak mood lagi saudara sampai di kantor itu saudara. Jadi ya jangan sampai kita ketika kita mau bekerja kita jadi unmood saudara, jadi udah nggak mood lagi saudara untuk ngapa-ngapain saudara. Jangan sampai seperti itu. Maka dari itu kita harus bisa menjaga hati kita saudara, menjaga pikiran kita ya saudara itu saudara. Jadi jangan sampai kita merobohkan tembok kita sendiri saudara, diri kita sendiri saudara. Jadi kita harus bisa mengendalikan diri kita dari segala emosi saudara, tidak bisa asal bentak-bentak. Harus sabar. Ketika kita marah, paling susah pasti kalau kita lagi marah kita diam saudara. Kita maunya kalau lagi marah itu pasti ngoceh aja gitu saudara kan, menunjukkan gue lagi marah nih gitu kan, aku lagi marah nih gitu kan, saya lagi marah nih, lo harus tahu gitu, kamu harus tahu gitu kan saudara kan. Jadi itu tidak bisa saudara, sebagai orang percaya itu kita tidak boleh seperti itu. Apalagi yang sudah benar-benar hidup dalam Tuhan itu sudah benar-benar tidak boleh saudara. Yang lahir baru itu tidak boleh mudah marah, mudah emosional saudara. Itu paling susah saudara. Maka dari itu saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya untuk bisa mengendalikan diri saya saudara, itu dari supaya tidak emosi, supaya tidak ngegas kalau ngomong kepada orang tua, kepada teman, kepada siapapun itu saudara gitu kan saudara. Jadi kita kadang, saya sama mama saya di rumah tuh kadang sama-sama keras saudara, suka berdebat gitu saudara, sama hal-hal yang kecil, terlebih hal-hal yang kecil itu saudara, beradu pendapat gitu saudara kan. Tetapi ya balik lagi disitulah Tuhan kadang menguji kita. Nah tidak lama-lama terus saya sama mama saya langsung damai gitu kan, minta maaf. Jadi saling meminta maaf saudara gitu kan. Entah kadang mama saya ngeselin gitu juga dengan mama saya, juga kadang suka ngegas sama saya juga suka ngegas. Pokoknya itulah saudara kan, namanya juga masih manusia ya saudara. Jadi pasti ada aja hal-hal seperti itu terjadi saudara gitu saudara. Jadi ya itu, jadi beradu pendapat gitu saudara. Jadi kita juga harus bisa mengontrol emosi kita, kekerasan kepala kita jangan kita turuti saudara. Alangkah baiknya ketika kita marah diam saja saudara, agar tidak menimbulkan sakit hati orang tersebut saudara itu saudara. Jadi kita baca lagi Amsal 12 ayat 16. Amsal 12 ayat 16. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Itu saudara. Jadi ketika ada orang lain yang menegur kita juga atau menasihati kita juga harus bisa lihat saudara, nasihat orang tersebut saudara, masukan orang tersebut. Kita juga harus bisa menerima kritikan, masukan, saran dari orang tersebut saudara. Memang agak susah ketika orang lain menegur atau mengirimkan kritikan, saran, masukan kepada kita secara pribadi saudara. Karena apa? Karena di situ kita kayak merasa kalau nggak bisa nerima itu kayak merasa diri kita paling benar gitu saudara. Jadi itu bertentangan memang tidak bisa kita terima ya saudara. Dan kita langsung sakit hati saudara. Tetapi kata firman Tuhan, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Misalnya dia ada orang yang memberikan masukan, padahal itu baik saudara, tetapi karena dia emosi, karena dia tidak suka diberikan masukan, dia langsung tersinggung, dia langsung marah-marah, dia langsung ngapain lu nasihatin gue gini bla 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 bla. Padahal itu masukan orang itu baik saudara gitu kan saudara. Jadi kata firman Tuhan, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh saudara. Jadi harusnya kita lebih bijak lagi mengabaikan cemooh saudara, daripada kita sakit hati saudara karena bodoh saudara. Jadi kita juga harus bisa menerima kritikan, masukan orang lain itu dengan hati yang terbuka, karena dari kritikan dan masukan orang lain itu juga bisa membangun diri kita ya saudara, menjadi lebih baik lagi saudara itu saudara. Jadi pentingnya menguasai diri itu penting banget saudara. Karena apa? Ya karena kita bisa terhindar dari segala kejahatan, dan kita juga bisa
tidak menyakiti hati orang lain, saudara. Ketika kita bisa mengendalikan diri kita, banyak dampak yang positif ketika kita bisa mengendalikan diri kita, saudara. Walaupun kamu bilang susah, tapi belajarlah, mintalah tuntunan Roh Kudus untuk bisa mengubahkan kamu, untuk kamu bisa mengendalikan diri. Tidak hanya kamu, saya juga pribadi juga seperti itu, saudara. Kadang saya minta Tuhan tolonglah saya untuk bisa mengendalikan emosi saya, mengontrol emosi saya, saudara. Karena apa ya? Karena kadang suka, namanya juga orang Ambon, kadang suka keras ya, saudara, gitu kan. Tapi saya tidak menyalahkan sukunya, saudara. Jadi ya walaupun kita terlahir keras, kata orang lain atau orang tua atau siapapun itu, tetapi jangan kita turuti kekerasan hati, kekerasan kepala itu, saudara. Apalagi yang sudah hidup lahir baru itu, saudara. Tidak boleh seperti itu, saudara, kan. Tidak boleh seperti itu, saudara. Karena apa ya? Karena itu bertentangan dengan firman Tuhan, saudara. Jadi itu. Terus kita baca dalam kitab Yakobus Yakobus 1 ayat 19. Nih, pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Benar ya, saudara? Jadi hendaklah kita cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, saudara. Walaupun kita tidak suka sama orang itu, udah dipendam aja. Jangan kamu mengutuki, jangan kamu menyumpahi orang tersebut. Karena apa? Karena orang yang mengutuki atau menyumpahi orang tersebut itu akan kena kepada dirimu sendiri, saudara. Tidak kena kepada orang yang kamu sumpahi, saudara. Orang yang kamu sumpahi itu merasa senang-senang saja hidupnya, saudara. Tetapi kamu yang menderita, saudara, ketika kamu menyumpahi atau mengutuki orang tersebut, saudara. Kamu yang sendiri yang menderita, saudara. Jiwa kamu yang sakit, saudara. Karena apa? Karena kamu terus dihantui dengan rasa ketidaksukaan kamu kepada orang tersebut, saudara. Itu, saudara. Jadi ya orang yang kamu kutuk itu ya merasa fine-fine aja hidupnya, saudara, tidak terganggu ya, karena dia bebas, saudara. Kamu yang justru sakit hati, kamu justru yang diliputi rasa sakit hati itu, saudara. Kegelisahan terus kamu memikirkan dia, saudara. Gimana caranya kamu menghalalkan segala cara untuk orang ini mati atau apapun itu. Jangan sampai kita menginginkan kematian orang lain, saudara, atau orang tersebut, saudara. Nggak heran kan, saudara, di TV sekarang ini saya banyak nonton berita ya, saudara, tentang pembunuhan atau penculikan. Pokoknya banyak, saudara. Karena akhir hari ini adalah hari-hari yang sangat jahat, bukan lagi hari-hari yang baik, saudara. Karena apa? Karena kasih sudah mulai dingin, saudara, kan. Keadaan manusia di akhir zaman ini sudah mulai nyata, saudara, terjadi, saudara, itu, saudara. Maka dari itu Tuhan Yesus Kristus menginginkan kita anak-anak Bapak Yesus Muslim, orang-orang percaya, untuk lebih bisa lagi mengendalikan diri kita dari emosi, dari agar tidak timbul kejahatan, saudara, yang merugikan diri kita sendiri dan orang lain dan keluarga kita terlebih, saudara. Jadi ketika kita ingin berbicara, kita pikir-pikir dulu apakah perkataan kita ini bisa membangun, menjatuhkan, ataupun merendahkan orang tersebut, saudara. Jangan sampai perkataan kita ini bisa membuat orang itu down sehingga orang itu bisa bunuh diri, saudara. Jangan sampai seperti itu terjadi, saudara, karena itu bisa jadi kita kalau itu terjadi, itu sampai kapanpun itu akan menjadi rasa bersalah ya, saudara. Jangan sampai kita dihantui dengan rasa bersalah, saudara, itu, saudara. Jadi lebih baik hati-hati kita dalam berbicara dan cepat mendengar daripada lebih baik cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat juga untuk marah, saudara. Jadi jangan sampai kita mudah marah, saudara, tapi alangkah baiknya kita bisa mengendalikan diri kita, saudara, kan, dari amarah itu. Karena marah itu berbahaya, saudara. Karena marah itu bisa menyebabkan luka di hati orang, luka juga di hati secara pribadi kita sendiri, saudara. Karena apa? Ya karena kita sudah menyakiti hati orang lain, saudara, dengan perkataan kita yang mungkin kita tidak sadar. Mungkin kita bisa bilang, gue lagi marah nih, ya wajar dong, gue lagi marah, gue ngeluarin kata-kata seperti itu, bla 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 segala macam. Yang itu nggak wajar di hadapan Bapak Yesus Muslim. Ketika kita marah,
kita bisa mengendalikan diri kita. Disitulah Tuhan uji. Ketika kamu marah, apakah kamu bisa mengendalikan diri kamu atau tidak? Apakah kamu mengeluarkan perkataan kasar, perkataan kotor, saudara? Sedangkan di firman Tuhan, janganlah ketika kita marah mengeluarkan perkataan-perkataan kotor atau perkataan yang kasar, saudara, sehingga bisa menimbulkan sakit hati orang lain tersebut, saudara. Itu, saudara. Jadi itu. Sebab amarah manusia juga tidak bisa mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, saudara. Itu, saudara. Amarah manusia tidak bisa mengerjakan kebenaran, ya. Karena apa? Karena kita lagi marah, kita tidak bisa melihat kebenaran, ya, saudara. Mana yang benar dan mana yang salah, kita tidak bisa, ya. Karena hati kita, pikiran kita dikuasai oleh amarah itu, saudara. Jadi jangan sampai marah itu menutupi mata hati kebenaran untuk bisa melihat kebenaran itu, saudara. Jadi ya lebih baik introspeksi diri sendiri, saudara. Apa yang menyebabkan marah, ya lebih baik introspeksi diri sendiri. Apakah yang menyebabkan dia marah itu karena kamu juga, saudara. Jangan kita asal marah tidak tahu penyebabnya, saudara. Orang lain bisa marah karena ada sebabnya, ya, saudara. Ya mungkin kamu yang menyebabkan dia marah, saudara. Itu, saudara. Jadi ya kita lebih baik banyak introspeksi diri daripada melihat orang lain, saudara, selumbar balok di mata saudara itu, saudara. Lebih baik introspeksi diri. Susah orang mengintrospeksi dirinya sendiri, saudara, dan merasa dirinya paling benar. Sedangkan firman Tuhan berkata, janganlah kamu menganggap dirimu bijak, ya, saudara. Itu, saudara. Dan kalau kamu jangan sampai firman itu kamu artikan dengan pemikiran kamu sendiri, saudara. Kan ada pokoknya di dalam kitab Amsal itu firman Tuhan itu tentang hikmat dan nasihat didikan dari Tuhan Yesus Kristus, ya, saudara. Tentang pokoknya banyaklah nasihat-nasihat yang disampaikan, ya, saudara. Itu, saudara. Dan dari penguasaan diri ini, saudara, banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan kriminal, ya, saudara, seperti pembunuhan. Misalnya dia tidak suka sama orang ini karena orang ini naik daun, naik pangkat, segala macam. Terus kita menghalalkan segala cara juga untuk sukses, yaitu dengan cara apa? Dengan cara kedukun, saudara, ya kan? Nggak bagus itu juga, saudara, kedukun, saudara. Alangkah baiknya kita harus mengandalkan Tuhan. Kalau kamu mau sukses, ya kamu kerja, kamu juga harus mengandalkan Tuhan. Tidak boleh serakah, saudara. Kamu juga misalnya kamu sudah naik jabatan atau naik pangkat, nih, saudara, ya kan, dari karyawan menjadi seorang direktur misalnya itu. Nah, itu Tuhan percayakan mungkin sampai di direktur itu, saudara. Jangan kamu serakah, saudara. Kamu juga harus bisa menguasai hawa nafsu kamu, mengontrol diri kamu sendiri, saudara, supaya kamu tidak serakah, supaya hati kamu, pikiran kamu tidak terfokus kepada uang atau mamon, saudara. Itu, saudara. Jadi pentingnya itu, saudara, pikiran kita, hati kita tidak terfokus kepada mamon, saudara. Jangan sampai kita bekerja motivasinya untuk uang, tetapi belajarlah bekerja motivasinya untuk membahagiakan orang tua, untuk membangun karir kita, atau untuk hal yang positif, saudara. Banyak kan orang yang bekerja untuk dapat uang. Ya, makanya jangan heran ketika banyak orang-orang di luar sana yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang yang banyak, entah itu korupsi, entah itu menerima suap, ya, saudara. Kan ada di firman Tuhan, janganlah kamu menerima suap karena kamu bisa membolak-balikan fakta, dengan suap itu kamu bisa membolak-balikan fakta, membolak-balikan kebenaran, saudara. Jangan sampai kita menerima suap dan cinta uang, ya, saudara. Jangan sampai hal itu terjadi, saudara, dan jangan sampai serupa dengan dunia ini, saudara. Jadi hati kita, pikiran kita fokus kepada Bapa Yesus Elohim. Yang pertama, fokus kepada Sang Pemberi berkat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Isana Maryam, saudara. Itu, saudara. Dan yang kedua, kita fokus untuk bekerja untuk Tuhan, saudara. Karena apapun yang kita lakukan, perbuatlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia, saudara. Kan ada di dalam kitab itu Kolose, saudara. Apapun juga yang kamu perbuat, lakukanlah dengan segenap hatimu, lakukanlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, saudara. Itu, saudara. Jadi kita harus lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Ketika kamu berjalan, ketika kamu bekerja untuk Tuhan, maka Tuhan juga akan memperhitungkannya, maka Tuhan juga akan memberkati kamu berlimpah-limpah, saudara. Itu, saudara. Tetapi jangan kamu fokus kepada berkatnya, saudara, tetapi fokuslah kepada Sang Pemberi berkatnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudara. Seperti kayak manusia ketika kamu datang minta tolong kepada dia, terus kamu udah dapat nih, kamu dibantuin sama orang itu, jangan kamu sampai lupa akan kacang akan lupa kulitnya, saudara. Jangan sampai kamu seperti
habis mandi sempat dibuang. Itu sangat-sangat tidak baik, saudara. Begitu juga Tuhan ya, saudara. Ketika Tuhan sudah memberikan kamu segala-galanya dan kamu membuang Tuhan, kamu melupakan Tuhan, jangan salahkan Tuhan ketika Dia mengambil lagi apa yang Tuhan sudah berikan, saudara. Tuhan itu bukan manusia loh, saudara. Tuhan itu bisa, seperti dalam kitab Ayub itu, suka-sukanya Tuhan ya, saudara. Ketika Tuhan sekali kita sudah menyakiti hati Tuhan, Dia bisa murka, saudara. Dia bisa marah, saudara, kepada kita, saudara. Nah, seperti dalam kitab Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Jadi jangan salahkan Tuhan ketika suatu saat nanti Tuhan marah sama kamu, ketika kamu sudah menyakiti hati Tuhan, melupakan Tuhan atau melakukan hal yang fatal. Jangan sampai kamu marah sama Tuhan. Jangan bilang, kok Tuhan begitu. Kalau udah dikasih ya udahlah, jangan diingat-ingat lagi, katanya gitu kan. Hey, Tuhan itu paling sedih, saudara, kalau kita melupakan kebaikan-kebaikannya. Makanya dari itu di persekutuan doa kami ini selalu diingatkan oleh Bapak Yesus Salam, ketika kita sedih, ketika kita dihadapkan situasi sulit, Tuhan selalu mengingatkan kita, ingatlah kebaikannya, ingatlah akan kebaikan Bapak Yesus Salam, Tuhan Yesus Kristus, saudara. Jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Sering kali manusia menyalahkan Tuhan, saudara. Kok Tuhan gitu sih? Kan aku sudah dikasih ini, kok Tuhan ngambil lagi sih? Itu, saudara. Kita juga harus ingat firman Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Begitu juga dengan berkat-berkat itu, saudara. Misalnya kita dapat motor, misalnya kita dapat mobil kayak, atau dapat apapun itu ya, saudara. Jangan sampai kita mengecewakan Tuhan, saudara. Makanya dari itu Tuhan mempersiapkan kamu dulu, saudara, untuk supaya kamu siap nih menerima berkatnya atau tidak, saudara. Itu jadi Tuhan itu sudah menyiapkan banyak berkat, saudara. Jadi kita juga harus bisa melihat dan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan salahkan Tuhan ketika Tuhan bisa mengambil barang-barang itu lagi. Misalnya kayak motor ya, saudara, kan motor terus tiba-tiba di tengah jalan dihadang sama debt collector, saudara, untuk diambil, saudara. Jangan kamu salahkan, Tuhan kok gitu sih, gini. Jangan, saudara. Kamu introspeksi diri kamu lagi, saudara. Mengapa Tuhan mengambil motor itu, saudara? Karena apa ya? Karena Tuhan yang tahu hati kamu ya, saudara. Daripada manusia, daripada orang tua kita sekalipun ya, saudara. Tuhan yang lebih tahu hati kita ya, saudara. Jadi jangan sampai kita salahkan Tuhan. Kok udah dikasih diambil lagi sih, gitu kan? Nah, kita juga jangan lupakan firman Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil, saudara. Itu, saudara, dalam kitab Ayub itu, saudara. Pegang itu, saudara. Dan ketika kita ingin melakukan suatu tindakan, ingatlah kita akan kasih setia Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, saudara. Jadi takutlah akan Tuhan, saudara. Itu yang terutama dan yang penting, takutlah akan Tuhan. Sehingga ketika kita takut sama Tuhan, kita bisa mengendalikan diri kita. Kita bisa menguasai diri kita dari hawa nafsu, dari keinginan daging-daging kita, saudara. Itu, saudara. Jadi kita harus belajar, hidup ini belajar ya, saudara. Kita belajar menguasai diri, keinginan daging kita, saudara. Sulit memang, saudara, sulit, sangat-sangat sulit. Tetapi kita harus bisa melawan itu, karena kita hidup ini bukan melawan darah dan daging, tetapi kita melawan penghulu-penghulu udara ya, saudara. Itu, saudara, yang kadang-kala Tuhan izinkan, seperti Ayub, saudara. Tuhan izinkan iblis untuk menguji dia ya, saudara. Tetapi Tuhan berkata, tidak boleh menginginkan kematiannya, jangan menginginkan nyawanya. Nah itu, saudara, makanya itu Tuhan izinkan si iblis ini untuk menguji ya, saudara. Yaitu apakah si Ayub ini mengutuki Tuhan atau tidak ya, saudara. Itu, saudara. Tuhan juga bisa menguji kita lewat apapun, saudara. Tuhan bisa mengizinkan situasi, kondisi apapun, semua yang terjadi dalam hidup kita itu semua diizinkan Tuhan, karena hidup kita ini adalah karena pemilik hidup kita ini adalah ya Tuhan Yesus Kristus ya, saudara. Jadi jangan kita seenaknya dengan hidup kita ini, saudara. Itu, saudara. Jadi apalagi ketika kamu mungkin memiliki cita-cita menjadi pendeta ya, saudara. Boleh cita-cita seperti itu, tapi kamu juga harus ingat apakah itu panggilan dari Tuhan Yesus Kristus atau bukan, saudara. Karena tidak mudah untuk menjadi seorang pendeta, tidak mudah untuk menjadi seorang hamba Tuhan, saudara. Karena apa? Karena hamba Tuhan, pendeta itu dituntut untuk menjadi pelaku firman, tidak hanya sekedar teori saja. Dan sebagai seorang hamba Tuhan atau pendeta itu kita harus bisa hidup rela, berkorban harta, berkorban waktu, berkorban segala macam, saudara, berkorban uang, berkorban pokoknya segala macam, saudara. Dan kita dituntut juga untuk hidup menderita. Apakah kita mau hidup menderita atau tidak, saudara? Karena kekristenan itu hidup
menderita, saudara, itu saudara. Dan banyak manusia yang tidak mau menderita, saudara, tidak mau hidup miskin lah, kalau dibilang itu ya saudara, tidak mau hidup miskin, saudara. Maka dari itu banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk dia bisa kaya, karena dia tidak mau hidup miskin, saudara. Tetapi kita juga harus jangan melupakan kebenaran firman Tuhan bahwa kekristenan itu adalah hidup menderita, hidup mengikuti kehendak Bapa Yahweh Muslim, Tuhan Yesus Kristus, Isa nama Maryam, saudara. Dan ketika kamu menderita, Tuhan yang membuat kamu menderita atau miskin atau kaya, saudara. Maksudnya gini, menderita itu miskin gitu, saudara. Kalau bahasa kita ya, saudara. Kalau baca bahasa firman Tuhan, menderita itu ya itu, saudara, dibilang menderita. Tapi kalau sekarang ini dibilang miskin ya, saudara. Bersyukurlah kita, saudara, hidup yang sebagai orang-orang yang miskin ataupun sederhana. Karena orang-orang yang miskin dan sederhana itulah yang dipelihara Tuhan, saudara. Orang-orang kaya juga tidak salah, saudara. Tetapi ketika orang-orang kaya itu tidak memberikan hartanya kepada orang miskin, itu yang salah ya, saudara. Jadi ada di dalam kitab Pengkhotbah itu ada orang yang diberikan kenikmatan, kepercayaan untuk bisa menikmati hasil jerih lelahnya, hasil kekayaannya, saudara. Itu, saudara, tidak salah ya, saudara. Orang kaya dan orang miskin, ada yang Tuhan percayakan kaya, tetapi ketika kita kaya, kita jangan sampai hati kita condong kepada harta, karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada, saudara. Dan berkat Tuhanlah yang menjadikan kamu kaya, susah payah kamu tidak akan mendapatkannya, saudara. Jadi mau bagaimanapun juga, jungkir balik, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, kalau kamu tidak mengandalkan Tuhan, kamu tidak akan kaya-kaya, saudara. Kalau kamu tidak mengandalkan Tuhan, kamu mengandalkan pesugihan, kamu mengandalkan dukun, itu tidak akan menjadikan kamu kaya, melainkan kamu akan menderita di kekekalan, saudara. Itu, saudara, benar loh, saudara. Karena apa? Karena orang yang mengandalkan Tuhan itu ya, saudara, hidupnya itu lebih baik daripada orang yang mengandalkan pesugihan, saudara, atau dukun-dukun itu, saudara. Karena apa? Lebih baik dia hidup sederhana tetapi dipelihara Tuhan, daripada dia hidup kaya lalu Tuhan membuat dia kaya tetapi Tuhan membuat dia lupa, saudara. Karena seperti ini, saudara. Iya, kamu memang, kita janjinya Tuhan itu diberkati terus berlimpah ya, saudara. Tetapi ingat, saudara, ketika kita diberkati berlimpah-limpah, kita harus berhati-hati, saudara. Karena apa? Karena di dalam berkat itulah, maksudnya di dalam kekayaan itulah kita diuji, saudara. Hati kita, mental kita, semuanya diuji, saudara. Mulai dari apakah kita mau membagi harta kita kepada orang miskin atau tidak, apakah kita mau merendahkan diri kita, pengendalian diri kita atau tidak, saudara. Apakah kita mau hidup serupa dan segambar dengan Tuhan, apakah kita mau hidup menderita atau tidak, saudara. Itu, saudara. Seperti contoh orang muda yang kaya, ketika dia tanya, Tuhan, aku sudah melakukan ini itu, apalagi yang masih kurang, jualah hartamu. Apakah kamu mau ketika kamu diperhadapkan seperti itu, ketika kamu ditanya Tuhan seperti itu, saudara? Saya membaca renungan itu bagus, saudara. Kita rela berkorban, saudara, ya kan? Saya buka renungannya itu, saudara. Contohnya lah ya, Ratu Esther ini, saudara. Ratu Esther ini dia kan hidupnya sudah bergelimpangan ya, saudara. Sudah hidup mapan lah ya, saudara. Untuk sekarang ini dibilang dunia udah hidup mapan atau nyaman, saudara, ya kan. Terus dalam kitab Esther 4 ayat 15 sampai ayat 1 sampai seterusnya. Nih, Esther telah menjadi ratu dan hidup dalam kenyamanan di istana. Ia dilayani begitu rupa oleh pelayan yang begitu banyak. Adalah pergumulan berat ketika ia diperhadapkan pada pilihan sulit. Tetap hidup dalam kenyamanan, tetapi bangsanya binasa, atau menyelamatkan bangsanya tetapi ia berisiko menghadapi kematian. Tetapi Esther memilih untuk biarlah dia mati ya, saudara, kan. Dia mengorbankan berani untuk kehilangan kenyamanan, bahkan mengorbankan diri ya, saudara. Ia tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, saudara. Itulah saudara. Jadi tetapi Tuhan turut bekerja pada raja, pada akhirnya Tuhan bekerja sehingga raja berkenan ketika Esther menghadap dan memberi Esther kesempatan untuk menyampaikan keinginannya dan membela bangsanya. Begitu besarnya pengorbanan Ratu Esther ini kepada bangsanya, saudara, sehingga dia tidak peduli dengan kenyamanan dia di kerajaan itu, saudara. Tidak peduli dengan kenyamanannya, saudara. Dia berani berkorban, berani keluar dari zona nyaman itu, saudara. Sehingga Tuhan memberkati Ratu Esther ini, saudara, sehingga Tuhan memberikan kekuatan dan kesanggupan bagi Ratu Esther dan bagi kita juga. Ketika kita berani untuk keluar dari zona nyaman, saudara, Tuhan
tidak akan meninggalkan kamu, saudara. Tuhan mau melihat, Tuhan ingin hatimu, saudara, kerelaan hatimu. Apakah kamu berani meninggalkan pekerjaan yang sudah membuat kamu nyaman atau tidak ini, saudara, atau sekolah atau apapun itu, saudara. Bagi manusia selalu berkata seperti ini, saudara. Tapi kan Tuhan juga mau kamu pintar, Tuhan juga mau kamu bekerja ini segala macam. Iya, tetapi seperti yang sudah saya saksikan kemarin, bahwa ada orang-orang tertentu, orang-orang terkhusus yang Tuhan pilih, yang Tuhan panggil, saudara, untuk menjadi alatnya. Karena ya kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, Mamon dan Tuhan ya, saudara. Jadi kita harus pilih salah satunya, saudara. Kita harus pilih Tuhan Yesus Kristus ya, saudara. Itu, saudara. Jadi ya Tuhan mau, ketika Tuhan memilih dan memanggil kamu untuk menjadi alatnya, menjadi hambanya, untuk memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan mau kamu keluar, saudara, agar kamu fokus, saudara, kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara. Itu, saudara, fokus kepada Tuhan Yesus Mesolem Bapa Yahweh, saudara, untuk melakukan visi misi dari Bapa Yesus Mesolem, saudara. Dan jangan pernah takut bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kamu. Dan terbukti, saudara, ketika saya keluar dari pekerjaan saya merasakan tangan Tuhan, tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan menyertai saya dan mama saya dan persekutuan doa saya, saudara, sampai saat ini, saudara, dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua yang menjemput kita semua, saudara. Jadi itu, saudara. Jadi ketika Tuhan menyuruh kamu keluar, atau kamu bertanya sama Tuhan dan ada jawaban, misalnya nih, saudara, kamu keluarlah dari zona nyaman itu, ya kamu harus keluar, saudara, ya walaupun dengan hati kamu masih sedih, tetapi percayalah, saudara, saat itu juga Tuhan bekerja di dalam hidup kamu, saudara. Tuhan menyatakan kemuliaannya, Tuhan menyatakan kuasanya di dalam hidup kamu, di dalam keluarga kamu. Ya kita nggak tahu berkat yang Tuhan sediakan untuk kamu, saudara, entah itu pemulihan keluargamu, pemulihan rumah tanggamu, pemulihan anak-anakmu, atau apapun itu, saudara. Jadi itu, saudara. Jadi contohlah Ratu Ester ini, saudara, yang meninggalkan kenyamanan, bahkan hanya sekedar berada pada risiko kehilangan kenyamanan adalah hal yang menakutkan bagi banyak orang. Benar, saudara, meninggalkan kenyamanan, bahkan hanya sekedar berada pada risiko kehilangan kenyamanan adalah hal yang menakutkan bagi semua orang. Banyak orang yang takut keluar dari zona nyaman itu, saudara. Benar, banyak orang yang takut keluar dari zona nyaman. Kan apa? Karena di dalam kenyamanan itu dia tidak mau terhindar dari dia tidak mau terlibat masalah. Di dalam zona nyaman itu dia ya udah nyaman-nyaman aja, saudara. Tetapi percayalah, ketika kamu tidak keluar dari zona nyaman, kamu tidak merasakan kemajuan, kamu tidak merasakan kuasa Tuhan, kamu tidak merasakan kemuliaan Tuhan hadir dalam diri kamu. Ya udah, kamu nyaman-nyaman aja dan hidup kamu tidak akan terbangun, saudara. Ya, sampai stuck di situ-situ aja, saudara. Maka dari itu Tuhan tidak mau saya terus nyaman di dalam pekerjaan itu, saudara. Karena jujur saya udah nyaman di dalam itu, saudara, di dalam pekerjaan itu, saudara. Dan pekerjaannya itu juga udah enak, saudara. Tetapi Tuhan tidak mau saya terus berada dalam zona nyaman itu, saudara. Tuhan menyuruh saya keluar dari pekerjaan itu, saudara, yaitu untuk memberitakan Injil kebenaran firman Bapa Yesus Mesolem, saudara. Saya juga tidak bisa fokus kepada dua Tuhan, saudara, yaitu Mamon dan Tuhan ya, saudara. Kalau kamu bekerja, kamu akan susah, saudara, membagi waktunya, saudara. Saya juga seperti itu, saya susah membagi waktunya, saudara, dan sedikit waktu untuk berdoa, saudara. Karena waktu kita dari pagi sampai malam itu ya berkutik kepada pekerjaan. Apalagi kalau pekerjaan kita bawa ke rumah, itu tidak ada lagi, kita dibudaki oleh pekerjaan itu, saudara. Jangan sampai kita dibudaki oleh pekerjaan itu, saudara. Itu, saudara. Jadi Tuhan tidak mau kita terus nyaman dalam zona nyaman, saudara. Kita harus keluar, berani keluar, bertindak ya, saudara. Yaitu namanya iman dilakukan tindakan, saudara. Kita beriman, aku mau keluar, Tuhan. Dan kita harus ketindakan, harus melakukan tindakan. Disitulah Tuhan memperhitungkan imanmu, disitulah imanmu mulai bertumbuh, saudara. Ketika kamu berani berkorban untuk Tuhan dan untuk sesama manusia ya, saudara. Jadi kita harus berani dan mau berkorban karena Tuhan telah berkorban bagi kita, saudara. Itu, saudara. Jadi kita harus berani berkorban. Jangan hanya Tuhan saja, saudara, yang mau berkorban buat kita, tetapi kita juga harus berkorban, rela berkorban waktu, uang, harta, jabatan, atau apapun itu, dan kenyamanan semuanya, saudara. Jadi jadilah seperti Ratu Ester yang berani berkorban untuk membela bangsanya ya, saudara, sehingga dia tidak kehilangan dirinya sebagai Ratu Ester ya, saudara. Bahkan raja pun menyetujuinya, saudara, ketika Ratu Ester bertindak untuk
membela bangsanya ya saudara, itu saudara. Dan Tuhan pun menyertai Ratu Esther ini ya saudara, itu saudara. Jadi itu saudara, Esther itu sudah menjadi ratu, dia bahkan rela menghilangkan kenyamanannya. Masa kita yang hanya bekerja tidak mau berkorban untuk Tuhan ya saudara. Jadi ya hal-hal yang kecil dulu lah, kita harus berkorban waktu saudara, karena yang paling susah itu waktu saudara. Apalagi ketika disuruh latihan ke gereja saudara, kan paling susah banget itu saudara. Aduh capek, nanti aja deh, izin sekali langsung keterusan saudara. Jadi malas saudara, jangan sampai kita turuti kemalasan itu saudara, itu saudara. Dan kita harus ingat juga apa nazar kita kepada Tuhan ketika kita, Tuhan aku udah bekerja nih, nanti aku mau bagi waktu mau banyak waktu untukmu misalnya, itu saudara. Kamu harus tepati saudara, karena Tuhan sudah menangkap janjimu saudara. Lebih baik kita tidak usah bernazar daripada kita bernazar tetapi tidak bisa menepatinya saudara, itu saudara. Karena sampai kapanpun kita akan dikejar oleh Bapa Yesus Tuhan Yesus Kristus tentang nazar itu saudara, itu saudara. Jadi lebih baik tidak bernazar tuh. Jadi terus Yakobus 3 juga ini ya saudara, dosa karena lidah juga ya saudara. Kita dosa karena lidah, Yakobus 3 ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa pun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Itu saudara kan. Jadi kita harus bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita, mengendalikan perkataan kita, mengendalikan lidah kita ini saudara. Lidah kita ini saudara. Karena apa? Karena lidah itu susah banget untuk dikekang. Mulut ini tuh seperti ember bocor saudara kan, yang kadang-kadang suka gitu kan. Tetapi di dalam kitab Amsal, orang bodoh dia membeberkan kebodohannya saudara. Orang kadang ketika ada orang curhat misalnya, orang ini belum selesai ngomong saudara, belum selesai cerita, jangan kamu potong saudara. Kita harus dengarkan dulu apa keluhannya dia. Jangan kita potong dulu kamu timpali dengan perkataanmu itu saudara. Karena apa? Karena udah membuat orang itu tidak selera lagi untuk bercerita kepada kamu, bahkan lupa saudara, itu saudara. Jadi alangkah baiknya ketika ada orang yang bercerita sama kamu, ngobrol sama kamu, kamu tidak boleh mencelanya, kamu tidak boleh memotongnya saudara. Kita harus jadi pendengar yang baik saudara ya. Seperti yang tadi kitab firman itu saudara, hendaklah kita menjadi cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata saudara, itu saudara. Jadi kita juga harus bisa melihat situasi kondisi orang lain. Kita harus menjadi pendengar yang baik dulu saudara bagi orang ini saudara. Dan ketika Tuhan izinkan kamu untuk memberikan masukan nasihat kepada orang tersebut, maka percayalah orang tersebut akan menerima nasihat kamu dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih dan damai sejahtera ya saudara, itu saudara. Jadi ya penting kita menguasai diri, pengendalian diri dalam diri kita agar kita tidak timbul kejahatan di dalam diri kita, di dalam pikiran kita. Karena pikiran, hati itu harus sinkron saudara dalam melakukan segala sesuatu ya saudara. Perkataan, pikiran, hati semua itu harus sinkron, tidak boleh tidak sinkron saudara. Memang susah sih saudara. Karena apa ya? Karena kita ini kan masih manusia daging ya saudara. Tetapi percayalah, ketika kamu minta sama Tuhan, meminta Roh Kudus, pasti Tuhan Yesus sudah memberikannya saudara. Kamu sadar atau tidak sadar, ketika kamu berdoa minta pengendalian diri atau rendah hati gitu saudara ya kan, pasti kita minta dong berdoa, Tuhan berikan aku supaya adanya kasih, sukacita, damai sejahtera, bawa Roh Kudus ya saudara. Itu Tuhan sudah memberikannya dan tinggal kamu mempraktekannya saja saudara. Maka dari itu Tuhan lebih suka kita praktek daripada sekedar teori-teori saja. Membaca mah gampang gitu ya saudara, hendaklah kamu saling mengasihi satu sama lain bla bla bla. Tapi bagaimana prakteknya saudara ketika kamu diperhadapkan situasi kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan kamu saudara, itu saudara. Susah banget untuk mempraktekannya saudara. Maka dari itu janganlah kamu coba-coba untuk masuk sekolah Alkitab kalau bukan pilihan dan panggilan dari Tuhan Yesus Kristus ya saudara. Karena itu tidak mudah saudara untuk menjadi hamba Tuhan, pendeta saudara. Kalau kamu masih manusia masih mengikuti keinginan daging kamu saudara. Karena keinginan daging itu menjadi musuh Allah ya saudara, itu saudara. Jadi lebih baik kamu memiliki cita-cita yang lain saja saudara, itu saudara. Kecuali kalau kamu sudah menjadi panggilan dan pilihan Tuhan,
kamu untuk menjadi hamba Tuhan, ya kamu turuti saudara, itu saudara. Karena kalau orang yang bukan pilihan dan panggilan Tuhan itu, dia akan stuck di tengah jalan dan dia akan keluar pada saat sekolah Alkitab itu saudara. Karena apa ya? Karena dia tidak kuat, dia tidak sanggup untuk menjalaninya saudara. Karena saya pernah dengar cerita dari teman saya yang sekolah Alkitab, dia bercerita, iya banyak kak yang keluar karena dia tidak sanggup untuk melanjutkan sekolah Alkitab lagi. Karena di dalam sekolah Alkitab itu ya orang itu dididik untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, yang menjadi hamba Tuhan yang baik, menjadi hamba Tuhan yang bijaksana, hamba Tuhan yang serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus Kristus ya saudara. Jadi tidak hanya sekedar teori, kita juga harus bisa mempraktekannya saudara, gitu saudara. Jadi itu saudara, maka dari itu berbeda ya sekarang ini ya saudara, di zaman-zaman akhir ini saudara, banyak manusia yang Tuhan pilih sederhana, dari kalangan sederhana ya saudara, tidak dari kalangan yang pendeta-pendeta lagi atau apapun itu saudara. Pendeta masih dipakai, tetapi sekarang ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam roh dan kebenaran firman Tuhan itu banyak orang yang dipakai sederhana. Orang-orang yang sederhana itulah saudara, orang-orang yang tidak memiliki titel, gelar di belakangnya itu saudara. Banyak ya saudara itu saudara. Jadi maka dari itu kita jangan memberhalakan pendetanya, jangan kita 100% kepada percaya kepada pendeta. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pendeta itu hanyalah alat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi janganlah kita mencari muka kepada pendeta itu. Janganlah kita datang ke pendeta itu dengan motivasi agar diberkati. Karena bukan pendeta itu yang memberkati saudara, tetapi Tuhan Yesuslah yang memberkati saudara. Maka dari itu kita jangan kalau ke gereja jangan datang untuk khotbahnya bagus loh, khotbahnya lucu loh. Jangan banyak, karena banyak manusia yang datang ke gereja melihat pendetanya khotbahnya lucu supaya tidak ngantuk saudara. Jangan loh saudara. Jadi beliau itu hanyalah alat untuk menyampaikan firman Tuhan. Bagaimanapun dia ada kalanya lucu, ada kalanya marah, ada kalanya tegas, yaitu semua Tuhan Yesus Kristus yang berbicara saudara. Tubuhnya itu hanya dipakai saudara, bukan dia itu saudara yang berbicara, melainkan Tuhan Yesus Kristus yang berbicara saudara. Banyak manusia yang tidak sadar, banyak manusia yang tidak menyadarinya, banyak manusia yang menganggap bahwa itu pendeta yang berbicara saudara. Ya pendeta yang berbicara, tetapi hanya mulutnya saja yang dipakai, tetapi hikmat itu dari Bapa Yahweh SAW. Beliau juga tidak bisa menyampaikan itu kalau tidak ada hikmat dari Tuhan Yesus Kristus ya saudara. Maka dari itu, kalau kamu benar-benar ingin menjadi hamba Tuhan atau pendeta, tanya dulu Tuhan, apakah ini benar-benar panggilan dari Tuhan atau bukan saudara. Jangan coba-coba kita melangkahi Tuhan, jangan coba-coba kita bersandar kepada pengertian kita sendiri saudara. Itu saudara, itu jadi pentingnya kita pengendalian diri itu saudara, yaitu supaya kita terhindar dari segala kejahatan saudara. Dan di akhir zaman ini saudara, kita bahas akhir zaman juga dalam kitab Daniel saudara. Dalam kitab Daniel Daniel 12 ayat 10 saudara. Pasal 12 ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Ya benar saudara, ini dalam kitab Daniel ini benar saudara. Sekarang ini kita dimurnikan dan terus dimurnikan dan diuji saudara, tetapi orang-orang fasik tidak mengetahuinya dan tidak memahaminya bahwa sekarang ini Tuhan sedang menguji, Tuhan sedang memurnikan anak-anaknya untuk lebih lagi datang kepada Bapa Yesus Kristus saudara. Seperti emas saudara, Tuhan memilih saudara orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan surga saudara. Tuhan memilih saudara, makanya dari itu banyak surga sepi saudara. Karena apa ya? Karena Tuhan terus memurnikan, menguji kita saudara, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan atau sampai kita mati pun kita terus diuji. Mama saya pernah bertanya seperti ini, Tuhan sampai kapan kau uji saya, kata mama saya gitu kan. Ya sampai matilah, sampai kamu sampai kamu matilah, kamu akan diuji terus ya saudara, kata gitu kan. Terus sampai aku datang, kata Bapak Yesus Muslim gitu ya saudara. Ya iyalah saudara, kita ini hidup terus dimurnikan, terus diproses ya saudara. Banyak manusia tidak menyadari mau dari agama apapun itu saudara, agama Kristen ke agama apapun itulah, banyak saudara, 5 agama yang ada di Indonesia ini Tuhan saudara.
itu tanpa kamu sadari, ketika kamu ada perhadapkan suatu masalah, itu kamu sedang diuji, kamu sedang diberikan proses kepada Bapa Yahweh Yesus HaMashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus, saudara. Dan banyak manusia yang tidak mengerti, saudara. Dan bahkan kadang saya juga melihat orang-orang yang seberang itu lebih kuat imannya daripada orang-orang percaya, saudara. Itu, saudara. Seharusnya kita loh yang berbahagia, saudara. Kita orang percaya, kita harus berbahagia bahwa ketika Tuhan izinkan proses demi proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, baik buruk itu semuanya, kita harus berbahagia. Karena apa? Karena jaminan keselamatan itu ada dalam diri kita, saudara, pribadi lepas pribadi, saudara. Karena ya keselamatan hanya pada Yesus Kristus, Tuhan Yesus HaMashiach Elohim, saudara. Bapak Yesus HaMashiach Elohim, saudara. Karena apa? Karena kita selalu diberikan penghiburan, sukacita, damai sejahtera, saudara, di dalam setiap kita menghadapi pergumulan demi pergumulan, proses demi proses, saudara. Kita harus berbahagia, saudara, karena dan tidak boleh bersungut-sungut dan tidak boleh lari dari proses, saudara. Banyak yang lari dari proses itu, saudara. Karena apa? Karena dia tidak sanggup. Dia tidak sanggup karena apa? Karena dia menganggap, aduh Tuhan, aku tidak kuat, aku tidak sanggup menjalani ini semua, saudara. Tuhan, aku lebih baik keluar, katanya gitu kan. Tidak boleh, saudara. Kita tidak boleh lari dari masalah. Kita harus menghadapinya, saudara. Percayalah, ketika kita menghadapi suatu masalah, disitulah tangan Tuhan selalu menopang kita, menggendong kita, saudara. Itu, saudara. Jadi kita tidak boleh lari dari yang namanya proses. Apalagi sekarang ini akhir zaman, saudara. Banyak manusia yang jatuh, banyak manusia yang tidak kuat, saudara. Ketika dimurnikan, ketika diuji, ketika disucikan, saudara, ya kan. Memang banyak manusia yang tidak suci, gitu, saudara. Tidak ada manusia yang suci, gitu. Hanya Tuhan yang suci. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita disucikan, kita dikuduskan, kita dimurnikan, kita diuji, saudara, agar kita timbul seperti emas, ya, saudara, kan. Kitab ayat emas saya di dalam tahun baru itu, saudara. Ketika Tuhan menguji aku, ketika engkau menguji aku akan timbul seperti emas, saudara. Itu, saudara. Jadi ketika Tuhan menguji, ingat saja kita akan diuji. Ya, gimana sih emas? Emas selalu diuji kan, saudara, ditempa, ya. Itu supaya mulus, supaya murni, supaya nilai harga jualnya tinggi, saudara. Tetapi kita orang percaya, kita harus timbul seperti emas. Agar apa? Agar terpancar kehidupan dari situ, saudara. Agar ada timbul kemuliaan Bapa Yahweh HaMashiach Elohim, saudara. Itu, saudara. Jadi ini bukan hanya sekedar omong kosong, tidak, saudara. Karena dalam pergumulan itulah, di dalam proses itulah Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi dewasa rohani, menjadi dewasa jasmani, menjadi bisa melihat dari segala macam sudut pandang, berbagai sudut pandang rohani, kayak dari segala sudut pandang apapun itu, ya, saudara. Jadi berbahagialah kita untuk yang saat ini masih terus diproses, diizinkan masalah demi masalah, ya, saudara. Yang terjadi dalam hidup kita, baik buruknya itu Tuhan baik, karena dari awal Tuhan menciptakan kita baik apa adanya, saudara. Seperti lagu semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Itu, saudara. Jadi apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, baik buruk itu semuanya baik, saudara. Ingat, semuanya itu baik, saudara. Tidak ada yang tidak baik, saudara. Percayalah, ketika kita menghadapi suatu pergumulan hidup di depan itu, percayalah Tuhan sudah menyiapkan berkatnya. Tetapi jangan kita fokus kepada berkatnya, tetapi fokuslah kepada Tuhan Yesus Kristusnya, Yesus HaMashiach Elohimnya, yang berfokus, ya, Tuhan, saudara. Fokus kepada Bapa Yahweh Yesus HaMashiach Elohim, saudara, yang sumber dari segala sumber, ya, saudara. Jangan kita fokus kepada berkatnya, saudara. Ingat itu. Kami Persekutuan Doa ini selalu diajarkan jangan fokus kepada berkatnya, saudara. Berapapun berkat yang Tuhan berikan kepada kami harus selalu mengucap syukur dalam segala hal, karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah kamu tidak akan bisa mendapatkannya, saudara. Walaupun kamu sudah kerja siang malam segala macam, itu tidak lain merupakan campur tangan dari Tuhan Yesus Kristus, saudara. Bukan karena kuat gagah kamu, bukan karena kamu pintar, bukan karena pekerjaan kamu yang membuat kamu kaya, tetapi karena campur tangan Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh Yesus HaMashiach Elohim, saudara. Itu, saudara. Jadi akhir zaman ini banyak orang yang disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Itu, saudara. Banyak orang-orang yang di luar
ini tidak memahaminya, tidak percaya saudara, bahwa terkadang proses demi proses, atau mengapa sih masalah selalu silih berganti, itu saudara. Banyak yang tidak mengerti karena apa ya? Karena di balik masalah itu ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan. Asal hati kita apakah sudah siap atau tidak menerima berkat itu saudara. Jangan sampai ketika kita menerima berkat itu dalam kondisi tidak siap, kita malah foya-foya terhadap berkat itu saudara. Jadi kita juga harus bisa mengendalikan diri. Ketika kita sudah diberkati oleh Bapa Yesus Kristus, kita juga harus memberkati orang lain. Kita juga harus bisa mengendalikan diri kita ini saudara. Jangan sampai kita fokus kepada mamon saudara, itu saudara. Selalu diingatkan Tuhan itu jangan fokus kepada mamon saudara, tetapi fokuslah kepada Bapa Yahweh Yesus Tuhan Yesus Kristus saudara. Itu dalam kitab 2 Timotius 3 lagi saudara. 2 Timotius 3 ayat 1 dan 8 ya saudara. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya kan? Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itu saudara. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Terus ayat 8, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Itu saudara. Jadi mengapa mereka banyak menentang kebenaran? Ya karena mereka tidak bisa tahan uji saudara. Tidak tahan uji saudara yang Tuhan izinkan ya Tuhan. Saudara. Karena apa? Karena pemilik hidup kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus ya. Tuhan berhak ya saudara untuk mengatur hidup kita. Kita yang tidak berhak untuk mengatur Tuhan saudara. Itu saudara. Jadi berhati-hatilah kita, berjaga-jagalah selalu senantiasa di akhir zaman ini. Karena sekarang ini Tuhan selalu memurnikan, menguji, mensucikan kita saudara, agar kita kudus, berkenan di hadapannya, tidak bercacat celah di hadapannya ya saudara. Karena sekarang ini kita berlomba-lomba, berlari-lari untuk mencapai suatu kemenangan, yaitu mendapatkan mahkota kehidupan ya saudara. Itu saudara. Jadi kita harus jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga tangan kita, jaga mulut kita, jaga semuanya saudara. Dan percayalah di dalam suatu pergumulan itu saudara, kita bisa melihat bahwa Tuhan menuntun kita, bahwa ada pelajaran demi pelajaran yang Tuhan berikan kepada kita saudara. Jadi sehingga kita bisa melihat, bisa berkata nanti ketika masalah itu sudah selesai, wah terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya itu yang kita keluarkan saudara, tidak lain saudara. Maka dari itu Tuhan mengajarkan kita untuk tidak mengeluh saudara, tidak boleh mengeluh saudara dalam menghadapi pergumulan hidup itu saudara. Itu saudara, tidak boleh mengeluh terus mengeluh, karena mengeluh itu tidak ada jalan keluarnya saudara. Tidak ada jalan keluarnya saudara. Jadi berhati-hatilah saudara. Hai kamu manusia-manusia, sekarang ini aku masih memberikan kalian kesempatan. Untuk apa? Untuk kamu bertobat, berjaga-jaga, berwaspada selalu senantiasa. Jangan kamu remehkan didikan, nasihat, teguran dari Bapakku Yesus Kristus melalui orang-orang yang sudah kupercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Bapakku Yesus Kristus. Berhati-hatilah, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat jahat, bukan lagi hari-hari yang baik. Karena semuanya akan aku hancur luluh lantahkan. Karena apa? Karena kalian tidak tahu bukan, sekarang ini dunia tambah kacau, tidak lagi tambah baik, yaitu maka dari itu, hai kalian semua orang-orang percaya di luar agama apapun, aku mengasihi kalian. Datanglah kepadaku, datanglah kepada Bapakku Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, Isana Maryam. Akulah jalan kebenaran dan hidup, kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Datanglah kepada Bapakku Yesus Kristus. Aku masih memberikan kalian kesempatan. Kepada manusia-manusia, kepada ular-ular beludak, datanglah kepada Bapakku Yesus Kristus. Jangan kalian sesat. Pergaulan yang buruk dapat merusakkan kebaikan yang dapat merusakkan kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat. Berhati-hatilah kalian semua, berjaga-jagalah kalian semua, berwaspadalah selalu senantiasa.
agar hidup kalian kudus, berkenan, dan timbul seperti emas, seperti yang sudah aku sampaikan melalui firmanku tadi pada hari ini. Dengarkanlah itu, dengarkanlah didikan nasihat dari Bapakku Yesus Elohim, dan jangan kalian acuhkan setiap firman dari Bapakku Yesus Elohim, dan hendaklah kalian menjadi pelaku firman, bukan menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman Bapakku Yesus Elohim. Aku tidak mau hanya sekedar teori-teori saja, tetapi aku mau kalian mempraktekkan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan Bapakku Yesus Elohim. Ingat itu, dan jangan kalian terus saling menghakimi, dan jangan terus kalian memadamkan roh kalian, dan janganlah kalian menjadi manusia-manusia di akhir zaman ini, karena sekarang ini manusia sudah tidak ada lagi kasih di dalam diri mereka. Karena apa? Karena sekarang kejahatan sudah semakin merajalela. Maka dari itu berjaga-jagalah kalian semua, berhati-hatilah kalian semua dalam keadaan-keadaan sekarang ini, agar kalian tidak jatuh ke dalam kebinasaan. Jangan kalian mencemplungkan diri kalian kepada kebinasaan atau neraka itu sendiri. Padahal aku sudah menyelamatkan kalian. Aku sudah memberitahukan kalian nasihat-nasihat yang baik, tetapi kalian tidak mau menurutinya. Kalian lebih menuruti hawa nafsu daging itu sendiri. Jadi jangan pernah salahkan Bapakku Yesus Elohim ketika kalian diperhadapkan situasi yang buruk sekalipun, hari-hari buruk yang terjadi dalam hidupmu. Jangan salahkan Bapakku Yesus Elohim, tetapi salahkanlah dirimu, introspeksilah dirimu. Apa yang terjadi, apa yang salah dalam dirimu itu, mengapa aku melakukan itu. Jadi introspeksilah diri kalian sendiri, manusia-manusia, bertobatlah, berjaga-jagalah, dan berwaspadalah selalu senantiasa, dan doakanlah mereka, berkatilah mereka yang membenci kamu. Jangan kamu terus membalas kebaikan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itulah yang kuajarkan kepada kalian semua. Kasihlah sesamamu manusia, sama seperti dirimu mengasihimu. Kasihlah sesamamu manusia, dan kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap pikiranmu. Jangan kamu lupakan Tuhanmu, Tuhan Yesus Elohim, Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah akan kebaikan-kebaikan dari Bapakku Yesus Elohim. Jangan kamu lupakan kebaikan-kebaikannya. Ingat itu. Andalkan Tuhan, andalkan Yesus Elohim, Tuhan Yesus Kristus dalam segala hal, maka Dia akan meluruskan segala jalanmu. Ingat itu. Kamu juga harus bisa mengontrol dirimu sendiri. Kamu juga harus bisa mengendalikan dirimu dari segala emosi, agar kamu tidak jatuh dalam kebinasaan. Ingat itu. Berhati-hatilah, berjaga-jagalah dalam berkata-kata, dalam bersikap, dalam bertutur kata. Karena aku yang menilai hati manusia itu. Tidak ada yang baik di dunia ini. Manusia tidak ada yang baik, tidak ada yang setia. Hanyalah Bapakku Yesus Elohim, Tuhan Yesus Kristus yang baik dan yang setia itu. Jadi berhati-hatilah, tetap andalkan Bapakku Yesus Elohim, Tuhan Yesus Kristus. Ingat itu. Jika kalian peka, jika kalian tahu bahwa yang berkata-kata ini bukanlah Wita, melainkan Bapakku Yesus Elohim, Tuhan Yesus Kristus sendiri. Aku hanya memakai tubuhnya untuk menjadi penyambung lidah, untuk menjadi pembicara, menyampaikan kebenaran firman Bapakku Yesus Elohim. Ingat itu. Jadi jangan sampai kalian terus mencemooh, jangan sampai kalian terus mengutuki orang-orang yang sudah kupilih, yang sudah kuurapi. Siapapun itu, tidak hanya Wita, melainkan siapapun itu. Jangan kalian merundung atau membuli orang-orang itu dengan perkataan-perkataan kalian yang kasar, perkataan kalian yang tajam. Ingat itu. Tetapi doakanlah mereka dan topanglah mereka dalam doa. Agar apa? Agar mereka tetap semangat dan berkobar-kobar dalam melayani Bapakku Yesus Elohim. Ingat itu. Sekarang ini adalah akhir zaman. Bukan lagi waktunya untuk berleha-leha, bukan lagi waktunya untuk bersantai-santai ria, tetapi waktunya adalah untuk mengejar keselamatan itu. Pikirkanlah keselamatan dirimu sendiri itu, karena keselamatan tidak berbonceng-boncengan. Walaupun orang tuamu pendeta, kamu pendeta, orang tua itu tidak bisa menyelamatkan kamu. Hanya Bapakku lah yang menyelamatkan kamu. Bapakku Yesus Elohim yang bisa menyelamatkan kamu. Ingat itu. Hanya Tuhan Yesus Kristus lah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat manusia yang sekarang ini di dunia ini. Jadi berhati-hatilah, berjaga-jagalah, dan berwaspadalah selalu senantiasa. Jadi aku selalu mengingatkan kamu, tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kamu, untuk kamu tidak melenceng ke kiri, melenceng ke kanan, tetapi tetap fokus kepada Bapakku Yesus Elohim, Tuhan Yesus Kristus, Isana Maryam. Berhati-hatilah, berjaga-jagalah, dan berwaspadalah selalu senantiasa, karena itulah yang
harus kalian lakukan. Berdoalah selalu senantiasa, dan di dalam doamu itulah kamu harus berjaga-jaga, saudara-saudara. Bapakku Yesus Elohim selalu mengasihi kalian, saudara. Anak-anakku yang kukasihi, janganlah kalian melenceng ke kiri atau ke kanan. Janganlah kalian jatuh ke dalam dosa. Kalian sudah tahu itu dosa, tetapi jangan kalian langgar dosa itu, saudara-saudara. Anak-anak yang kukasihi, dalam nama Bapa Yesus Elohim, berhati-hatilah, berhati-hatilah. Dan jangan kamu mempergunakan mulutmu ini untuk menghina, mencaci maki, mencemooh orang lain. Tetapi pakailah mulutmu itu untuk hormat kemuliaan nama Bapa Yesus Elohim, untuk menyampaikan kebenaran firman Bapa Yesus Elohim, Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah yang kusuruh manusia di dalam kitab ini adalah untuk menjadi pemberita Injil kebenaran firman Bapa Yesus Elohim, bukan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kalian harus memberitakan itu. Dan sekarang ini walaupun pintu anugerahku masih terbuka, tetapi sangat sedikit. Di alam roh sudah sangat tertutup. Tetapi karena kasih karunia Bapakku Yesus Elohim, Tuhan Yesus Kristus Isana Maryam, karena kemurahannya lah masih kuizinkan kesempatan untuk bertobat sekali lagi. Tidak untuk yang berulang-ulang kali. Jadi bertobatlah, pergunakanlah kesempatan ini untuk menjaga diri kalian dari segala kewaspadaan, dari segala kejahatan. Berhati-hatilah, berjaga-jagalah, berhati-hatilah, berjaga-jagalah, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah selalu senantiasa. Itu kiranya apa yang disampaikan oleh hambaku dan Bapakku Yesus Elohim pada siang hari ini oleh Nabi Elia, biarlah kiranya ini dapat menjadi rema, kekuatan, renungan bagi kalian semua. Terimalah teguran-teguran itu, karena teguran itu baik untuk kalian semua, bukan untuk menjatuhkan kalian, tetapi untuk kerendahan hati kalian. Anak ini tidak mengaku-ngaku sebagai Nabi Elia, tidak. Tetapi ketika kamu peka, siapa yang berbicara itu adalah Bapakku Yesus Elohim, Tuhan Yesus Kristus. Jadi berhati-hatilah, 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 berjaga-jagalah, bertobatlah, bertobatlah, dan bertobatlah, dan bertobatlah senantiasa. Bagi kamu yang hidup dalam roh dan kebenaran firman Bapakku Yesus Elohim, kamu tahu. Tetapi bagi kamu yang tidak hidup dalam roh dan kebenaran firman Bapakku Yesus Elohim, kamu tidak akan tahu dan menyangka bahwa Vital yang berbicara. Maka dari itu yang kutuntut sekarang ini adalah hiduplah dalam roh dan kebenaran firman Bapakku Yesus Elohim, agar kamu bisa melihat alam roh, dunia roh, supranatural. Karena kekristenan itu supranatural, dan Bapakku Yesus Elohim adalah roh yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia saat ini. Jangan kamu pakai pikiran manusia untuk membaca kebenaran firman Bapakku Yesus Elohim, tetapi pakailah pikiranmu itu untuk bekerja, untuk belajar, dan untuk hal-hal duniawi. Tetapi untuk firman Tuhan, jangan kamu batasi kuasa Bapakku Yesus Elohim, karena firman Allah itu adalah Allah sendiri. Jadi dia bebas, dia bisa berhak untuk melakukan apa saja atas dunia ini. Jangan kamu batas-batasi. Untuk apa kamu baca firman Tuhan kalau kamu tidak mau melihat kuasa Bapa Yesus Elohim? Kalau kamu tidak percaya akan kuasa Bapa Yesus Elohim, untuk apa kamu baca firman Tuhan? Kalau kamu saja tidak percaya kepada kuasanya yang kucurahkan kepada orang-orang sederhana yang sekarang-sekarang ini, untuk apa kamu baca firman Tuhan? Kalau hanya sekedar teori, dan teori saja itu. Jadi berhati-hatilah, berjagalah, dan yang aku inginkan adalah menjadi pelaku firman, bukan hanya sekedar baca teori itu. Ingat itu, jangan kamu menjadi nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu yang tidak mengikuti atau tidak menjadi pelaku firman. Apa yang kusuruh tidak kamu ikuti, itulah sama saja nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu itu. Jadi janganlah kamu menghakimi, janganlah kamu saling menghakimi, tetapi lebih baik introspeksilah dirimu sendiri, hai manusia, hai anak-anak manusia yang ada di bumi ini yang sangat kukasih. Introspeksilah dirimu sendiri, introspeksilah dirimu sendiri itu. Ingat itu, kiranya inilah pesan dari Bapakku Yesus Elohim yang kukirimkan kepada kalian semua melalui hambaku ini. Jadi kiranya biarlah firmanku ini diam tertanam di dalam diri kalian semua, dan hidupkanlah firman itu dan menjadi pelaku firman Bapakku Yesus Elohim. Kiranya itu saja yang kusampaikan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya biarlah
apa yang disampaikan oleh Bapak Yesus selain Tuhan Yesus Kristus itu menjadi rema dan kekuatan bagi hidup kita untuk kita lebih baik lagi ke depannya, menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Itu saudara, kita harus percayakan kuasa Bapak Yesus selain, karena firman Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri ya saudara. Jadi ya dia bisa ngapa-ngapain saja, terserah dia saudara. Mau dunia ini dihancur lulu lantahkan, mau dunia ini mau dibikin baik buruk, terserah dia saudara, karena firman itu adalah Allah sendiri saudara. Tidak mungkin selamanya dunia ini akan baik-baik saja saudara. Dunia juga bisa bergoncang saudara, iman juga bisa bergoncang, anak-anak juga bisa bergoncang, semuanya bisa digoncangkan oleh Bapa Yesus ya, karena Tuhan Yesus lah yang memiliki dunia ini, Tuhan Yesus lah yang memiliki hidup kita ya saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, bila kiranya apa yang saya sampaikan, apa yang saya saksikan ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara sekalian, dan banyak jiwa-jiwa yang bertobat, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus Bapa Yahweh Yesus Hamashiach Elohim. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend.